Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin, hamdal hamidin, hamdal mustaghfirin, hamdan yuwafi ni'amahu wa yukafi'u mazidahu. Ya Rabbana lakal hamdu kama yanbaghi li jalali wajhikal karimi wa 'azimi sultanik. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Fallahumma salli wa sallim wa barik wa an'im ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'du. Tibtum wa taba mamsyakum wa tabawwa'tum minal jannati manzilah. Alim ulama, cerdik pandai, tokoh masyarakat, besar tak disebut gelar, kecil tak dihimbau nama. Umumnya hadirin hadirat, tamu-tamu Allah, sidang jamaah salat maghrib yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Alhamdulillahi rabbil alamin. Kita mengucapkan kalimat puja dan puji kepada Allah. Pada awal malam ini Allah mengumpulkan kita di tempat terbaik pada saat-saat yang baik. Mudah-mudahan kebaikan-kebaikan yang kita lakukan ini insya-Allah menjadi pemberat timbangan kebaikan kita di akhirat kelak. Amin ya rabbal alamin. Salawat dan salam tak lupa pula kita hadiahkan kepada Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Kaum muslimin, kaum muslimat, hadirin hadirat yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Pada pertemuan kita yang lalu kita sudah membahas tentang hukum hakam seputar qada salat, di mana kita mulai pembahasannya adalah tentang dalil-dalil seputar mengqada salat. Nah, pada malam ini kita lanjutkan pada poin berikutnya. Ada ibadah di dalam agama kita ini, di dalam Islam, yang bisa diqadha dan ada yang tidak bisa diqadha. Jadi ada ibadah yang bisa dilakukan di luar waktu aslinya, ada pula ibadah yang sama sekali tidak bisa dilakukan kecuali di dalam waktu aslinya. Nah, yang pertama, ibadah yang tidak bisa diqadha, jenis ibadah yang tidak bisa dilakukan di luar waktu yang telah ditentukan oleh syariat. Yang pertama adalah salat Jumat. Ya. Jadi salat Jumat adalah ibadah yang hanya sah dikerjakan pada waktunya dengan berjamaah. Jadi salat Jumat itu hanya sah dilakukan di waktunya pada hari Jumat itu, ya, dilaksanakan dengan berjamaah. Dan apabila salat Jumat pada suatu masjid telah usai dikerjakan, lalu ada orang yang datang terlambat, maka dia tidak bisa mengganti salat Jumatnya itu dengan melaksanakannya sendirian, ya, atau tidak bisa diganti pada hari berikutnya pada waktu yang lain. Nah, jadi ini jenis ibadah yang tidak bisa diqadha. Lalu apa yang dia lakukan? Yang harus dia lakukan saat itu adalah kembali kepada salat aslinya. Kalau tertinggal Jumat, tidak melaksanakan ibadah salat Jumat,
kembali dia kepada aslinya. Apa ibadah aslinya? Ialah salat zuhur. Nah, maka pada saat itu kembali kepada salat aslinya, yaitu salat zuhur. Salat zuhur bukanlah salat Jumat, sehingga tidak dikategorikan sebagai qadha. Ya, karena salat zuhur bukan salat Jumat. Nah, orang-orang yang terlambat atau dalam kondisi dia mungkin tidak melaksanakan ibadah salat Jumat, maka tidak ada qadha. Yang dia langsung kerjakan adalah melaksanakan salat zuhur. Nah, itu yang pertama. Lalu yang kedua, yang tidak bisa diqadha juga adalah salat sunat mutlak. Ya, jadi salat sunat ini Bapak Ibu sekalian terbagi kepada dua. Ada namanya salat sunat mutlak, ada salat sunat muqayyad. Ya. Salat sunat mutlak itu adalah salat sunnah yang kita lakukan kapan saja, tidak terikat dengan waktu tertentu. Ya, tidak terikat dengan waktu tertentu. Misalnya nanti selepas salat Isya, Bapak Ibu pulang ke rumah. Ya, sampai di rumah tidak ada kerjaan, misalnya ya sudah, saya salatlah 2 rakaat. Ya, setiap kali 2 rakaat salam, salat lagi 2 rakaat, salat lagi 2 rakaat. Ya, tidak ada nama salat ini. Nama salat ini hanya salat sunnah mutlak, salat sunnah lepas saja begitu. Nah, kemudian ada jenis salat sunnah yang dia muqayyad. Dia terikat dengan waktu tertentu atau saat-saat tertentu. Bisa jadi dia terikat dengan waktu salat wajib, dia mengiring salat wajib itu sebelum atau sesudah. Maka yang sebelum disebut dengan qabliyah, sesudah dinamakan dengan ba'diyah. Atau jenis salat sunnah yang disebutkan oleh Nabi kita atau disebutkan di dalam syariat, ada waktunya tertentu, seperti tahajud, seperti duha, seperti salat istisqa, seperti salat sunnah kusuf dan khusuf dan lain sebagainya. Maka ini ada waktunya yang ditetapkan oleh syariat. Maka Bapak Ibu sekalian yang dimuliakan Allah, jadi yang pertama tadi jenis salat sunnah mutlak itu tidak bisa diqadha. Ya, tidak bisa diqadha. Misalnya kita terbiasa salat sunnah mutlak 2 rakaat, 4 rakaat atau 6 rakaat ya di siang hari misalnya, lalu tertinggal, lalu besoknya kita qadha, maka ini tidak bisa, ya, tidak sah. Nah, Bapak Ibu yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, ya. Lalu yang ketiga, yang tidak ada qadha adalah salat yang ditinggalkan oleh wanita haid dan wanita yang sedang nifas. Ya, nifas itu adalah darah yang keluar seusai melahirkan, maksimal biasanya 40 hari, dan haid biasanya 7 hari. Nah, jadi ketika wanita dalam kondisi haid, dalam kondisi nifas, lepas dia dari 2 kondisi ini tidak ada mengqadha salat. Nah, maka di dalam sebuah hadis dikatakan oleh salah seorang istri Nabi, umirna biqada'i as-saum wala nu'maru biqada'i salah, atau kama qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ya, dalam riwayat bil makna, kami diperintahkan untuk mengqadha puasa, tetapi tidak, bagi kami yang haid dan nifas tidak diperintahkan untuk mengqadha salat. Nah, jadi ada jenis ibadah yang tidak bisa diqadha. Yang pertama salat Jumat, yang kedua salat sunat mutlak, yang ketiga lupa. Yang ketiga wanita yang meninggalkan salat disebabkan haid dan nifas. Nah, lalu pada poin berikutnya ada ibadah ya yang bisa diqadha
terbagi pula kepada dua. Jadi ada ibadah yang tak bisa diqadha, 3 macam. Ada ibadah yang bisa diqadha, terbagi kepada dua. Yang pertama, ibadah ini bisa diqadha, ya, di mana penggantian pelaksanaannya kapan saja boleh. Jadi di kapan saja ibadah yang kita qadha ini, kapanpun kita ganti di luar waktu aslinya dia boleh. Nah, apa di antaranya? Di antaranya adalah ada 2 minimal, ya. Yang pertama adalah menyembelih hewan kurban, dan yang kedua salat wajib. Nah, itu diqadha kapan saja. Nah, yang pertama contohnya tadi hewan udhiyah, hewan kurban. Bila seseorang terlewat dari menyembelih hewan kurban, menurut sebahagian ulama boleh dengan diganti dengan, ya, mengqadha, disembelih kapan saja tanpa harus menunggu 10 Zulhijjah, 11, 12, 13 Zulhijjah tahun depannya. Nah, ini oleh sebahagian ulama ini diperbolehkan untuk diqadha. Misalnya Bapak Ibu, kita sudah ingin kurban, baru dapat hewan kurban di hari terakhir hari tasyrik, Idul Adha, ya, pada Zulhijjah tahun itu. Ketika akan menyembelih, tiba-tiba kambing yang kita akan sembelih untuk kurban di hari terakhir 13 Zulhijjah tadi lepas sampai terbenam matahari. Kan habis itu, Pak. Ya, habis hari tasyrik, waktu yang ditetapkan untuk menyembelih hewan kurban. Tak jadilah si fulan ini berkurban. Lalu tiba-tiba pada tanggal 14, tanggal 15 balik lagi kambing tuh, atau dapat sama dia kambing tuh. Maka pada saat itu dia sembelih, diniatkan mengqadha, ya, mengganti udhiyah, sembelihan Idul Adhanya tadi, sembelihan kurbannya tadi. Maka oleh sebagian ulama kapan saja dia bisa mengqadha. Lalu contoh yang kedua adalah persoalan salat yang kita tinggalkan, baik sengaja ataupun tidak sengaja. Jadi di sini, ya, jadi detail ini pembahasan persoalan qadha salat ini Bapak Ibu. Ya, mungkin nanti akan bisa ini pertemuan kedua, bisa jadi 2 pertemuan atau 3 pertemuan lagi baru tuntas. Tapi ini harus kita tuntaskan sebelum kita nanti masuk ke persoalan yang berkaitan dengan fikih salat itu sendiri. Nah, Bapak Ibu yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Nah, poin yang kedua dari nomor 2 tadi, ada ibadah yang bisa diqadha kapan saja, ada ibadah yang diqadha pada waktunya. Ya, bisa dipahami barangkali dengan mudah. Ada ibadah yang bisa diqadha, ya, pada kapan saja ingin qadha, seperti salat dan sembelihan hewan kurban tadi. Ada ibadah yang diqadha pada waktunya saja. Nah, maksudnya adalah ibadah yang bila terlewat dari mengerjakannya, untuk menggantinya harus dilakukan pada waktu tertentu, fi waktin muayyanin, fi waktin muhaddadin. Tidak sah kalau dikerjakan di luar waktu tersebut. Di antaranya adalah ibadah haji dan salat Idul Fitri dan Idul Adha, atau salat Idain, salat 2 hari raya. Nah, masuk kita ke contoh. Bila seseorang yang terlewat dari mengerjakan ibadah haji karena sesuatu hal, maka dia hanya boleh mengqadha ketika nanti tahun depan masuk lagi bulan haji. Ya.
Masuk lagi bulan haji, al-hajju ashhurum ma'lumat. Ya, haji itu di bulan-bulan yang ditentukan. Ya, di antara bulan yang ditentukan itu adalah Zulhijjah. Maka pada tanggal 8 Zulhijjah dia hari tarwiyah, dia pergi ke Mina, lalu setelah itu tanggal 9 dia berwukuf di padang Arafah, tanggal 10 dia melontar jumrah, ya, dan seterusnya dari kegiatan manasik ibadah haji. Nah, tidak boleh dia mengerjakannya di luar bulan-bulan haji yang sudah ditetapkan itu. Pada tanggal-tanggal yang sudah ditetapkan itu, ya, dasarnya adalah sabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dalilnya apa? Riwayat Imam Abu Dawud dan Imam Al-Hakim, al-hajju Arafah. Ya, haji itu adalah wukuf di Arafah. Maka kalau ada yang tertinggal wukuf berarti hajinya tidak sah, ya, tidak dianggap pada tahun itu, maka dia mengqadha, hanya saja mengqadhanya tidak bisa di luar bulan haji, harus pula di haji yang tahun depannya. Nah, ini oleh sebahagian ulama disebutkan demikian. Begitu juga salat Idul Fitri dan Idul Adha yang terlewat waktunya. Misalnya karena malam tadi, malam takbiran, begadang si fulan ini, tertidur, ya, bangun subuh, mengantuk sekali dia waktu subuh itu. Setelah sholat subuh tertidur, terbangun, ya, rupa-rupanya orang sudah selesai melaksanakan salat Idul Fitri dan Idul Adha. Idul Fitri atau Idul Adha terbangun pada jam 10, terbangun pada jam 11 misalnya, sudah lewat waktu duha. Nah, bagaimana caranya? Kalau ingin juga dia melaksanakan salat Idul Fitri dan Idul Adha di hari berikutnya, ketika masuk waktu duhanya, ya, setelah syuruk misalnya jam 6, lewatkan agak 10 menit, jam 6 lewat 10, jam 6 lewat 15, maka dia salat mengganti salat Idul Fitrinya yang telah berlalu. Nah, ini ada hadis, ada riwayat yang menceritakan di mana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dan para sahabat terlewat dari mengerjakan salat Idul Fitri akibat terlambat mendapat berita jatuhnya tanggal 1 Syawal. Jadi terlambat dapat berita, maka beliau salat, ya, dan para sahabat mengqadha, mengganti salat Idul Fitri pada pagi hari keesokan harinya pada tanggal 2 Syawal. Nah, ini oleh para ulama, dari dalil ini disimpulkan bolehnya kita mengqadha, ya, salat yang tertinggal Idul Fitri dan Idul Adha, tetapi tidak kapan saja, hanya khusus di waktunya pula. Jadi itu pembagian, ada yang tidak bisa diqadha, ya, untuk lebih mudah. Ada yang tidak bisa diqadha, ada yang bisa diqadha. Yang tidak bisa diqadha tadi, Bapak Ibu yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, yang tidak bisa diqadha salat Jumat, salat sunat mutlak, atau salat yang ditinggalkan akibat, ya, bagi perempuan akibat haid dan nifas. Kemudian ada ibadah yang diqadha kapan saja, salat 5 waktu dan kurban. Ada qadha yang boleh diganti tetapi di waktu tertentu pula, seperti salat Id dan pelaksanaan atau melaksanakan ibadah haji. Bapak Ibu yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Itu pembahasan seputar mana yang bisa diqadha, mana yang tidak. Nah, masuk kita ke poin berikutnya. Siapa saja yang berkewajiban mengqadha salat ini, mengganti salat yang tertinggal ini, siapa saja yang mempunyai kewajiban? Jumhur ulama ittafaku, mereka sepakat bahwa yang mengerjakan qadha adalah orang yang meninggalkan salat baik karena terlupa, ya, nasyan, dia lupa,
atau disebabkan tertidur, an-naum, ya, atau terhambat dengan sesuatu hal, dia tak bisa melaksanakan salat karena terhambat dari sesuatu hal, ataupun juga karena sengaja meninggalkannya. Nah, Bapak Ibu yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Nah, ada poin yang pertama, yaitu murtad. Murtad ini dia mulanya Islam tetapi keluar dari Islam. Nah, di dalam mazhab Syafi'i dan pendapat Syafi'iyah juga berketetapan bahwa hukuman bagi seorang muslim yang sempat murtad walau sebentar lalu kembali lagi masuk Islam. Karena di dalam fikih, orang yang murtad ini di antara hukumnya adalah dipenggal kepalanya, hukum mati. Ya, man baddala dinahu faqtulhu. Ini dalam hukum Islam ya. Jadi dalam perspektif hukum Islam, siapa yang mengganti agamanya, kata Rasul, faqtul. Tapi tak langsung dia murtad hari ini langsung penggal seketika itu juga, tidak. Banyak proses sampai ke hukum penggal itu. Jadi tak seenaknya kita memenggal orang. Ini nampak orang yang tak sholat mau murtad, bom, tak bisa. Bunuh, tak bisa. Ya, nah, itu pemahaman ekstrim, ya, atau pemahaman khawarij. Ya, hati-hati dengan pemahaman yang seperti itu. Karena ada alur-alurnya, ada jalannya menerapkan hukuman yang berbahaya ini. Nah, jadi dia murtad. Murtad mungkin dalam masa seminggu, 2 minggu atau sebulan. Lalu dia masuk Islam lagi. Nah, otomatis selama dia meninggalkan salat dalam masa murtad tadi, wajib dia melaksanakan atau mengganti salat yang tertinggal di dalam masa 1 bulan tadi. Bahkan meski selama murtad dia mengerjakan salat, pura-pura dia atau mengerjakan salat, dia murtad tapi salat. Ada mungkin ya, dia orang murtad tapi salat. Nah, tapi dia sudah menyatakan murtad. Ya, ini iftiradi sifatnya. Dia menyatakan murtad tapi dia tetap salat, maka salatnya selama murtad itu tidak sah karena dia dianggap saat itu sudah kafir. Kenapa? Karena syarat sahnya salat itu adalah Islam. Nah, walaupun dia murtad ya ala sabilil iftirad, ya, dia murtad tapi dia masih salat. Nah, maka pada saat itu salatnya selama dia pasti murtad tadi tidak sah karena dia dalam kondisi ya kufur atau kafir dan tidak sah melaksanakan salat. Nah, maka tetap dia mengganti salatnya yang tertinggal itu, karena baik dia salat ataupun tidak, dia salat, salatnya dianggap tidak sah. Dan kalau dia tidak salat, dan ini biasanya ya, maka dia tetap ketika kembali ke dalam pangkuan Islam, Allah Subhanahu wa taala, Rasulullah dari dalil-dalil yang ada tetap mewajibkan mereka untuk melaksanakan salat. Maka mereka pada poin yang pertama ini, golongan yang murtad ketika masuk Islam kembali dia mesti mengqadha salatnya. Itu yang pertama. Lalu yang kedua, orang yang mabuk. Jadi mabuk dia, fly, baik karena narkoba ataupun minuman keras. Nah, orang yang mabuk, sengaja dia mabuk ataupun tidak sengaja dia mabuk, lalu dia meninggalkan salat fardu, maka dia wajib menggantinya di hari lain seusai sadar dari mabuknya. Ada yang mabuknya itu karena sengaja, Pak. Stres dia minum minuman keras. Ada yang nampak sama dia minuman seperti ini. Ya. Dikiranya ini madu, air madu. Rupanya whisky. Diminumnya rasa-rasa madu juga katanya. Nah, akhirnya diminum, setelah habis 1 gelas pusing, mabuk. Nah, ada yang sengaja atau yang tidak sengaja. Maka sengaja ataupun tidak sengaja, karena faktor mabuk tadi, ketika dia sadar, wajib dia mengqadha salat yang tertinggal. Nah, Bapak Ibu yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala,
Nah, lalu apa hujjah? Ya, alasan selain dalil yang kita uraikan kemarin, apa hujjah alasan yang digunakan oleh jumhur ulama tentang wajibnya mengqadha salat ini? Ya, ini sebagai tambahan penguat supaya nanti kita tidak dikatakan mengada-ngada, ya, seperti beberapa pertemuan yang lalu. Nah, karena yang kita sampaikan ini adalah pendapat mayoritas ulama, ya, karena hanya satu mazhab di luar mazhab yang 4 yang mengatakan tidak wajibnya mengqadha ini. Nah, hujjah yang digunakan oleh jumhur ulama dalam hal ini sebagai tambahan penguat yang yaitu orang yang berjima di bulan Ramadan, ya, di siang hari Ramadan melakukan hubungan suami istri diwajibkan qadha. Maksudnya apa? Sebagaimana ketentuan yang berlaku bagi orang yang membatalkan puasa tanpa uzur yang syar'i. Selain diwajibkan untuk membayar denda kafarat, yang bersangkutan tetap diwajibkan untuk mengganti puasa yang dirusaknya saat ia membatalkannya dengan sengaja. Jadi ini tambahan dalil atau bisa dikatakan hujjah lain yang dipakai oleh para ulama, mayoritas ulama, di mana orang yang berjima di siang hari Ramadan itu kan kena denda kafarat. Bukan berarti, ya, bukan berarti dengan kafarat itu apa dia tidak melaksanakan puasa lagi. Tetap juga puasa yang dia rusak pada hari itu diganti di hari yang lain. Maka disebutkan dalam hadis riwayat Al-Imam Al-Baihaqi bersumber dari sahabat Abi Hurairah, anna Nabiyya sallallahu alaihi wasallam amara al-mujami'a fi nahari Ramadan ay yasuma yawman ma'al kaffarah. Dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu, Nabi memerintahkan kepada orang yang bersetubuh di siang hari bulan Ramadan untuk mengganti puasanya bersama dengan membayar kafarah. Jadi hari di mana dia berjima di siang hari Ramadan itu tidak habis begitu saja, tapi tetap hari yang dia rusak dengan berjima tadi tetap pula dia di luar Ramadan tetap menggantinya. Maka ini juga menjadi hujjah, menjadi dalil, ya, bahwa kewajiban yang ditinggalkan itu sengaja dirusak, sengaja ditinggalkan ataupun tidak, bukan berarti lepas begitu saja. Nah, didukung oleh hadis yang diriwayatkan oleh Imam Al-Baihaqi bersumber dari Abu Hurairah tadi, maka Bapak Ibu sekalian dikiaskanlah jika dalam puasa saja Nabi menyuruh untuk mengganti di hari yang dia tinggalkan, apatah lagi dalam persoalan apalagi dalam persoalan salat yang ditinggalkan. Nah, jadi ini juga yang yang disepakati oleh mayoritas ulama, mengkiaskan sesuatu dalam persoalan ibadah itu boleh. Jadi al-qiyas fil ibadah boleh. Nah, Bapak Ibu, nanti kita uraikan apa maksud dari kaidah yang kita sebutkan tadi. Nah, itu yang berkewajiban melaksanakan salat qadha. Yang pertama karena dia murtad, lalu karena dia mabuk, lalu yang ketiga karena dia sengaja. Sengaja ataupun tidak dia tinggalkan, maka mesti wajib mengqadha salatnya sesuai dengan dalil-dalil yang sudah kita uraikan tadi, termasuk ya hujjahnya ditambah dengan qiyas terhadap orang yang berjima di siang hari Ramadan. Bapak Ibu hadirin hadirat yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Lalu pada poin yang kedua dari pembahasan siapa yang wajib mengqadha salat dengan orang yang tidak wajib mengqadha salat, yang tidak berkewajiban mengqadha salat, ada beberapa
poin, ya, ada beberapa macam. Ada beberapa pembagian. Yang pertama, anak-anak. Nah, jadi kalau anak-anak tidak ada istilah qada salat. Selama dia belum balik, ada salat yang dia tidak lakukan, ya, tertidurkah dia atau secara sengajakah dia, maka tidak ada qada salat bagi anak-anak. Bersumber dari Aisyah radhiyallahu anha, anin Nabi sallallahu alaihi wasallam, bersumber dari Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, rufi'al qalam an salasatin. Jadi pencatatan amal itu tidak dicatat, pena itu diangkat dari 3 golongan. Anin naimi hatta yastaiqiz, yaitu orang yang tertidur sampai terbangun. Jadi apapun yang dia lakukan selama tidur itu tidak ada pencatatan amal. Wa anis saghiri hatta yakbur, anak kecil sampai dia besar, ya. Dalam riwayat lain hatta yahtalim, sampai dia bermimpi basah. Wa anil majnun hatta yaqil au yafiq, dan juga orang gila sampai dia sadar. Nah, ini kebanyakan kita mungkin pernah merasakan ini, tertidur, ya, atau anak kecil sampai ihtilam. Tapi Nabi Muhammad SAW tidak pernah ihtilam. Ya, jadi Nabi Muhammad di antara keistimewaan Rasulullah itu Nabi tidak pernah mimpi basah. Ya, kemudian wa anil majnun, hilang akal, ya, sampai dia sadar. Nah, ini yang pertama. Lalu yang kedua, yang tidak berkewajiban mengqadha salat, sebagaimana yang kita uraikan tadi, diuraikan kembali, ya, disebutkan, ditafsilkan kembali, yaitu wanita yang haid dan nifas. Bersumber dari Aisyah radhiyallahu anha, anna Fatimata binta Abi Hubeish, bahwa Fatimah binti Abi Hubeish kanat tustahadu, dia ini mendapat darah istihadah, darah penyakit, ya. Jadi bukan darah haid, bukan darah nifas, bukan wiladah. Ada jenis darah lagi namanya istihadah, yaitu darah penyakit. Faqala laha Rasulullah, lalu Nabi berkata kepada Fatimah binti Abi Hubeish tadi, inna damal haidi, sesungguhnya damal haidi, darah haid itu, damun aswad, warnanya hitam, hitam pekat, yu'rafu, yang sudah diketahui biasanya. Nah, fa iza kana zalika, kalau memang darahnya seperti itu wahai Fatimah, kata Nabi, fa amsiki anis salah, tahanlah salat. Artinya kamu tinggalkan salat, jangan laksanakan salat. Fa iza kanal akharu fatawaddai wa shalli, tetapi jika darah yang keluar bukan seperti yang disebutkan kriterianya tadi, kata Nabi, berarti itu darah istihadah, maka tetap berwuduklah dan tetap salat. Maka Nabi menyuruh wanita yang haid ini tidak melaksanakan salat. Nah, berarti dia tidak mengganti, mengqadha salat yang tertinggal selama dia haid. Sebagaimana hadis yang kita uraikan tadi, yang kita sebutkan tadi, kami diperintahkan mengqadha puasa, tetapi tidak diperintahkan untuk mengqadha salat karena kami haid. Nah, kemudian yang terakhir, orang kafir yang baru masuk Islam. Jadi mulanya dia non muslim lalu masuk Islam. Tidak ada kewajiban dia salat, ya, mengganti salat yang telah berlalu. Toh karena dia belum Islam. Jadi orang kafir tidak diwajibkan untuk mengerjakan salat. Bahkan kalau dia mengerjakan salat dalam keadaan kafir pun, maka salat yang dilakukannya tidak sah dan tidak diterima di sisi Allah. Jadi berbeda dengan kasus murtad tadi. Ya, kalau murtad wajib karena dia muslim sebelumnya. Ya, kalau ini dia non muslim dari awal. Nah, kalau ada orang yang kafir masuk Islam di usia 70 tahun misalnya, maka dia hanya diwajibkan mengerjakan salat tetap ketika dia memulai mengucap kalimat syahadat. Nah, jadi umur 70 tahun.
dia masuk Islam, mengucap 2 kalimat syahadat. Nah, maka dia wajib salatnya mulai dari sana. Nah, lalu bagaimana 70 tahun yang ke belakang? Nah, atau yang 70 tahun dikurang sebelum dia masa balik, tidak diwajibkan untuk mengganti semuanya. Sebab dengan masuknya orang itu ke dalam agama Islam, otomatis dosa-dosanya kepada Allah telah dihapus. Nah, begitulah indahnya agama kita ini. Ada orang yang di akhir hayatnya masuk Islam dengan takdir dan keadilan Allah. Masuk Islam dia. Lalu seminggu setelah itu meninggal. Ada itu jemaah kita, Pak. Ya, umur 75 masuk Islam. Seminggu setelah itu meninggal dia. Maka berlakulah hadis Nabi di mana al-Islam yajubbu ma qablahu. Masuk Islam itu menghapuskan dosa yang telah sebelumnya. Jadi hisabnya nanti hanya 7 hari ini Bapak tadi. Jadi usianya 70 tahun, seminggu masuk Islam meninggal. Hisabnya hanya yang 7 ini. Apalah dosa yang dia lakukan dari 7 ini? Inilah ya keadilan dari Allah Subhanahu wa taala, takdir dari Allah Subhanahu wa taala. Dan kita bermohon mudah-mudahan nanti keislaman kita ini kekal sampai akhir hayat, ditutup oleh Allah dengan husnul khatimah. Itulah barangkali ya kita mengulang-ulang kaji seputar fikih qada salat. Semoga dipahami dengan baik. Yang jika barangkali ada pertanyaan-pertanyaan yang perlu ditanyakan, silakan ditanyakan. Baik dari online ataupun offline. Ya, Pak Haji silakan. Gimana Pak? Kurang jelas, coba di apa dulu? Terjemahan? Ya. Ya. Ya, harus diganti dengan harus sholat zuhur 4 rakaat. Jadi bahasanya tidak mengganti Jumat. Jadi kalau tertinggal Jumat, tidak ada istilah mengganti Jumat dengan zuhur. Tetapi kembali ke asalnya, yaitu sholat zuhur 4 rakaat. Jadi bukan mengganti Jumat yang ditinggal tadi, tapi dia berkewajiban sholat zuhur. Karena Jumatnya sudah habis, sudah lewat. Ya Pak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah, satu pertanyaan dari jemaah. Apakah orang yang mampu 40 hari itu sholatnya tidak terima, apakah itu diqadha? Baik. Konon katanya orang yang mabuk itu sholatnya tidak diterima 40 hari 40 malam. Saya belum menerima atau mendapatkan hadis atau informasi tentang seputar dalil tidak diterimanya sholat orang yang mabuk itu. Jadi kita akan cek lagi, jika benar maka apa tadi tidak? Apakah dia mengqadha karena tidak diterima? Tidak, ya, itu semacam kewajiban salatnya itu tetap dia laksanakan, tetapi kewajiban salatnya ini sudah menggugurkan kewajibannya. Jadi salatnya selama 40 hari 40 malam itu sudah menggugurkan kewajibannya. Sekalipun dalam bahasa, mungkin dalam bahasa hadisnya tidak diterima. Itu karena litagliz, untuk menguatkan betapa mabuk itu dosa besar. Tapi saya pribadi belum menemukan dalil yang kuat seputar ini. Jika ada, mungkin nanti barangkali alim ulama bisa menunjukkan. Tapi saya pribadi belum menemukan dosa mabuk dengan sengaja ini menyebabkan Allah tidak menerima salatnya selama 40 hari 40 malam. Gitu? Masih ada yang lain? Cukup? Baik. Kita, ya Pak? Ya, kalau yang nifas, haid itu tidak diqadha. Ya, jadi haid sama dengan nifas. Ya, Pak, ya? Haid sama dengan nifas.
Jadi nifas itu kan darah yang keluar setelah melahirkan selama 40 hari. Maka selama 40 hari itu dia tidak salat. Selesai dia nifas, tidak wajib mengganti salat yang ditinggalkan selama 40 hari. Jadi haid dan nifas itu satu paket, sama. Kalau puasa diganti, jadi ganti. Makanya hadisnya kita sampaikan, kata istri Nabi, kata sahabiat, kami diperintahkan kalau haid dan nifas untuk mengqadha puasa, tidak untuk mengqadha salat. Itu Pak ya? Nah. Bebaslah, dapat keringanan lah untuk tidak salat selama 40 hari itu. Iya. Baik. Demikian kita tutup dengan doa kafaratul majlis. Subhanakallahumma wabihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Billahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.